Kesuksesan merupakan impian bagi setiap orang. Di antara kita semuanya pasti menginginkan kesuksesan, cepat atau lambat. Sukses dalam arti hidup damai, bahagia, sejahtera, cita-cita tercapai, dan tentu saja kaya raya. Tidak ada dari kita kecuali menginginkan hal demikian. Hanya saja kita terkadang sulit dalam menggapainya dikarenakan beragam alasan dan rintangan tertentu. Jalan menuju kesuksesan tentu saja tidak semudah teori ATM amati tiru modifikasi. Jika kesuksesan gampang diraih hanya dengan teori tersebut, maka mayoritas orang pasti akan sukses. Kita ambil contoh di dunia sepak bola misalnya. Seandainya teori tersebut memang 100% berhasil, seharusnya semua pemain bola bisa jadi Messi dan Ronaldo. Atau dalam dunia bisnis, seandainya teori tersebut mutlak, artinya akan ada banyak Elon Musk dan Jack Ma di dunia ini. Bukankah begitu? Jadi meski teori tersebut ada benar dan baiknya, namun dalam penerapannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dengan kata lain, kesuksesan tidak mudah diraih secara instan hanya dengan bermodalkan teori amati tiru modifikasi. Sebaliknya, ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu yang dia kuasai. Lantas, apa saja faktor tersebut? Simak video ini sampai habis. Niat dan tujuan. Hal pertama yang mesti kita perhatikan adalah soal niat dan tujuan. Aneh rasanya seseorang yang berada dalam sebuah bus, ketika ditanya mau kemana, tetapi dia tidak bisa jawab dan tidak tahu akan pergi kemana. Aneh rasanya ketika dia berada di suatu jalan, tetapi dia saja tidak tahu kemana tujuannya. Sebelum melangkah, kita harus punya niat dan tujuan terlebih dahulu. Mantapkan niat yang ikhlas di hati dan berupaya jujur pada diri sendiri. Kemudian tetapkan tujuan kemana kita akan melangkah. Niat yang ikhlas dan tujuan yang mulia adalah awal dari kesuksesan besar yang akan kita raih. Tidak ada kesuksesan besar yang datang secara tiba-tiba. Tidak ada keberhasilan yang hadir secara mendadak. Jadi tentukan niat dan tujuan sebelum kita melangkah jauh kalau ingin kesuksesan itu hadir. Kerja keras dan konsisten. Jika kita tidak punya bakat murni pemberian dari Tuhan, maka belajar dan kerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Sadarilah potensi yang ada pada diri kita sendiri. Kita adalah yang paling mengerti tentang kondisi kita seperti apa. Tetapi bagaimana dengan orang yang terbiasa bekerja keras tapi tidak pernah sukses? Bukankah ada banyak orang di luar sana yang bekerja keras banting tulang tapi tidak juga sukses? Ya, memang benar. Ada banyak orang di luar sana yang bekerja sangat keras tapi hingga sekarang tak kunjung berhasil. Saya tidak bilang bahwa faktor utama kesuksesan hanyalah kerja keras semata, akan tetapi ada banyak faktor yang menentukan. Bisa jadi mereka kerja keras, namun tidak memperhatikan faktor lainnya. Yang pasti seseorang tidak akan berhasil jika tidak melewati langkah pertama. Tidak cuma kerja keras semata, ini membutuhkan konsistensi. Kita sering mendengar bahwa tetesan air bisa melubangi batu besar. Artinya sikap konsisten dan tekun secara terus-menerus juga merupakan modal besar bagi kita dalam meraih kesuksesan. Kita tidak perlu meningkatkan intensitas dengan cara sprint atau menarik gas full secara terus-menerus. Namun kita cukup maraton asalkan konsisten. Maka dengan begitu akan bisa menghargai setiap proses yang kita lakukan. Hargai diri sendiri. Tidak cukup menghargai setiap langkah dan proses yang kita lewati, kita juga mesti menghargai sejumlah kegagalan yang kita alami. Jangan pernah menganggap kegagalan merupakan kesalahan buruk yang menyedihkan, tetapi jadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga yang menjadi modal kita menuju keberhasilan. Bukankah Thomas Alva Edison pernah gagal berkali-kali sebelum berhasil menyempurnakan bola lampu penemuannya? Banyak dari orang besar yang tumbuh dari kegagalan yang mereka lalui. Mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti dan putus asa, melainkan mereka menjadikan kegagalan sebagai pemantik agar mereka lebih semangat dan tidak akan pantang menyerah. Tujuan memanglah penting, tetapi ingat selalu proses yang kita lalui. Itulah salah satu cara dalam menghargai diri sendiri, yakni menghormati setiap proses yang telah kita lewati. Jangan pedulikan mereka. Salah satu penghambat kesuksesan adalah komentar negatif dari orang lain. Bukannya memberikan semangat dan motivasi, mereka justru menjatuhkan kita. Karena itulah kita tidak perlu menceritakan rencana kita dan tidak pula perlu meminta saran mereka. Ketika kita di atas, mereka iri. Ketika kita di bawah, mereka sombong. Mereka tidak tahu seperti apa perjuangan kita. Namun begitu mereka tahu seberapa pahitnya yang kita rasakan, mereka malah menertawakan. Jika kita terpaksa menerima olokan dan komentar buruk mereka, maka jangan pedulikan. Jangan pernah masukkan setiap ucapan mereka ke dalam hati. Dan jangan biarkan opini dan makian mereka menjatuhkan kita. Sebaliknya, jadikan hal itu sebagai motivasi bagi kita untuk bangkit. Tetapi sebelum hal itu terjadi, diam, sembunyikan idemu, dan begitu kita telah sukses, mereka akan bungkam dengan sendirinya.
Doa dan keberuntungan. Saya pernah mendengar sebuah riset yang menguji tentang kesuksesan di mana di sana terdapat ratusan atau ribuan orang yang dijadikan sebagai objek penelitian. Orang-orangnya acak, seperti latar belakang, pendidikan, bentuk fisik, dan lainnya. Penelitian itu bertujuan untuk mencari tahu kira-kira parameter apa yang menentukan kesuksesan seseorang. Setelah hitungan tahun tertentu, didapatkan hasilnya bahwa hanya ada 20% dari mereka yang sukses. Dari 20% itu, mungkin kita mengira bahwa mereka adalah yang paling tampan dan cantik, fisik sempurna, pendidikan berkualitas, IQ tinggi, dan punya beberapa skill yang menunjang. Akan tetapi rupanya tidaklah begitu. Dari 20% orang yang sukses ternyata mereka tetap acak. Atau komposisi mereka sama seperti yang di 80%. Artinya tidak ada parameter khusus yang menentukan bahwa mereka akan sukses dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tidak ada faktor penentu mutlak untuk memastikan keberhasilan seseorang. Lalu apakah dengan itu kita tidak perlu sekolah, tidak perlu punya skill, dan tidak perlu melakukan usaha sama sekali? Tidak seperti itu pola pikirnya. Untuk masuk ke dalam 20% itu setidaknya kita harus punya ilmu, skill, dan usaha terlebih dahulu. Kemudian apa faktor pembeda jadinya? Jawabnya adalah doa dan keberuntungan. Jika kita sukses dan berhasil, jangan terlalu bangga dengan otak dan skill semata. Tetapi percayalah bahwa Tuhan telah mengabulkan doa kita dan doa orang terdekat kita. Dan bersyukurlah karena kita satu dari sekian banyak orang yang beruntung. Jadilah inspirasi. Ketika kita telah memasang niat dan tujuan, lalu berani melangkah, maka jangan katakan hal itu pada siapapun, terutama kepada para pembenci. Simpanlah ide dan cita-cita itu di dalam hati dan jangan umbar pada siapapun. Sebab begitu kita gagal dan jatuh, mereka bakal mencemooh. Akan tetapi diam dan bekerja keraslah, buktikan dengan tindakan dan hasil. Bukan dengan kata-kata. Kita tidak perlu mengumbar angan-angan yang belum tercapai, tetapi biarlah prestasi dari setiap karya kitalah yang akan menjawabnya. Biarkan mereka terkesima bukan karena kata-kata, tetapi dengan karya yang mendunia. Alhasil, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang menginspirasi dengan karya, bukan omong kosong belaka. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Memang tidak mudah untuk menggapai kesuksesan apalagi dengan cara instan. Hargai setiap proses yang kita lalui. Fokus dan jangan hiraukan suara bising di luar sana. Dan biarkan hasil yang akan menjawab. Semoga bermanfaat. Subscribe dan terima kasih.